ya Bang. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami masih boleh sehat dan hidup, dan terlebih lagi kami boleh bertemu, menyaksikan kembali acara talk show untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini, dan kami merindukan supaya Engkau Tuhan hadir dan memberkati kami, sehingga setiap kaulah muda malam hari ini boleh mendapat berkat yang khusus daripada firman-Mu, tidak menjadi sia-sia, menghabiskan menikmati malam minggu dengan waktu yang berkualitas, dengan waktu yang berdampak positif. Biarlah Engkau menolong setiap kaulah muda dimanapun berada, supaya dalam acara ini mereka boleh menikmatinya, dan kami semuanya boleh menikmati kehadiran dan kemuliaan Tuhan nyata. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami sungguh memerlukan Tuhan untuk hadir memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Teman-teman semua, senang sekali kita akan membahas tema kita yang sangat menarik pada malam hari ini, yaitu di antara dua pilihan. Jadi hidup ini penuh dengan pilihan. Nah, di antara dua pilihan jadi juga berlaku bagi teman-teman semua, memilih untuk menonton terus atau tidak. Tapi saya menganjurkan supaya teman-teman memilih untuk terus mengikuti acara talk show malam hari ini. Kenapa? Karena keuntungan dan hal yang positif yang akan kita dapat lewat talk show pada malam hari ini. Langsung saja di antara dua pilihan akan menghadirkan dua tamu spesial kita pada malam hari ini yang tidak asing lagi mungkin bagi teman-teman kita. Siapakah mereka? Ya, inilah dia Mario Lumban Batu atau Mario Bento dan juga Bang Obi Gula. Selamat Bang. Selamat datang di acara kita talk show #di rumah aja. Bagaimana kabarnya di akhir bulan ini? Apakah kantongnya menebal atau menipis? Tipis ya. Gimana Bang? Kalau saya bukan tipis lagi, kosong kan. Wah. Ya, beda kosong beda tipis. Bagaimana teman-teman kabarnya di akhir bulan Oktober pada saat ini? Kiranya teman-teman semua dalam keadaan sehat, dan terkhusus supaya malam hari ini kita boleh mendapatkan kekuatan, kita boleh mendapatkan penghiburan, bahkan semangat dan harapan yang baru lewat talk show ini ya teman-teman. Ya, langsung saja ya. Kita tahu apa namanya, tema kita sangat menarik. Menarik nggak sih di antara dua pilihan? Sangat menarik. Sangat menarik. Di antara dua pilihan berarti harus pilih satu ya. Ya, harus pilih Bisa satu. dua ya. Iya Bang. Jadi coba kita cek dulu ya, Bang Mario sama Bang Opi. Pilih mana, jengkol atau pete? Oke. Silakan coba Bang. Kalau dulu ya, Susu atau kopi? Kalau susu. Ya, susu. Tidur atau kerja? Kerja. Ya. Berenang atau nyanyi? Nyanyi. Wah, sama ini semua. Yang mereka soalnya. Gitu ya. Cantik atau manis? Manis. Manis. Kaya atau pintar? Kita. Apa lagi ya? Ayo. Bertobat tidak bertobat? Bertobat. Bertobat ya, langsung serutkan ya. Jadi itu yang menjadi tema kita malam hari ini ya. Di antara dua pilihan, berarti kita harus mengambil satu keputusan. Apakah itu secara langsung kita ambil, atau mungkin secara tidak langsung kita tidak mengambil, padahal sebenarnya kita sedang memilih salah satu gitu ya. Jadi terlepas dari yang tadi itu hanya apa ya namanya, ice breaking aja itu, walaupun belum mulai. Jadi berbicara tentang tema malam hari ini, di antara dua pilihan, apa yang langsung tiba-tiba terngiang atau muncul langsung di benak abang-abang sekalian? Bang Mario, Bang Opi. Bang. Kalau aku sih terlintas Saat ini apa yang langsung terlihat? Terlintas sukses. sukses. Kenapa? Karena susah. Ya lagi susah, jadi langsung terlintas pilihannya mau sukses. Wah, mantap Bang. Saya juga ikut ya. Harus ada perubahan lah. Kayak apalagi mau tahun baru ya kan Bang, harus ada perubahan. Kalau Opi? Kalau aku tadi yang langsung terlintas dalam pemikiranku itu berumah tangga. Masa depan ya. Masa depan. Ya. Ini masa lalu tadi. Ini masa depan juga kan? Masa depan juga. Sukses kan masa Sukses depan. sama masa depan. Karena yang namanya sukses itu kan gak bakalan masa lalu, tapi masa depan. Iya Bang, benar Bang, benar. Gimana Bang tadi? Kalau aku berumah tangga, ada dua pilihan, berumah tangga
Kenapa? Karena menurut saya berumah tangga ada sisi positifnya. Nggak berumah tangga pun nggak apa-apa, bagus juga. Nggak berumah tangga bagus, berumah tangga pun bagus. Kenapa? Kalau berumah tangga bagusnya, makanya saya bilang bagus. Ketika berumah tangga itu didasari dengan kehendak Tuhan, itu baru bagus. Nggak pun berumah tangga, tetapi hidup di dalam Tuhan, itu juga bagus. Makanya aku bilang berumah tangga bagus, nggak berumah tangga pun bagus juga. Yang penting hidup di dalam Tuhan. Gimana Mama? Ya boleh. Boleh ya? Kita terima aja Mama. Daripada debat gitu ya. Karena itu kan pilihan. Oh iya. Sama dengan judul topik. Iya. Pilih satu apa dulu tadi mah? Di antara dua Oh, di pilihan. antara dua pilihan. Setuju sih sebenarnya. Oh jadi gitu ya. Jadi by the way, di antara dua pilihan pernah gak sih punya pengalaman pernah memilih sesuatu? Pasti kan sebelum memilih tahu tujuannya ya kan? Tahu tujuannya terus tahu untung ruginya gitu ya Bang. Punya pengalaman gak sih pernah memutuskan untuk milih satu hal? Contohnya aku milih untuk tidur hari ini, lalu resikonya aku nantinya kerjanya lalai. Pernah gak sih punya pengalaman memilih dan ada resiko? Atau ada akibat, atau ada apa yang bilangnya? Hasilnya apa baik atau buruk gitu? Pernah? Boleh berbagi? Kalau aku sih pernah. Ini berkaitan tentang pilihan tadi yang aku bilang ya, tentang Berumah tangga. berumah tangga. Hmm. Pernah suatu saat aku masih merencanakan untuk membangun sebuah rumah tangga dengan memilih satu pasangan hidup. Yang saya nilai di situ, dia orangnya, kecantikannya, yang penting covernya lah yang saya nilai. Tetapi risikonya ada. Kenapa? Karena yang saya nilai tadi itu adalah bagian luarnya doang. Yang penting dia cantik, dia ngomong bagus, itu yang saya nilai. Tetapi Tuhan berkata dalam firman-Nya, terang dari 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Di situ dikatakannya sama saya, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Dari situ saya tahu ada sebuah risiko dengan pilihan saya tadi. Kenapa? Karena pilihan saya tadi, saya memilih dengan hanya melihat covernya doang. Tetapi Tuhan lebih melihat apa yang ada di dalamnya. Nah, itu satu risikonya. Risikonya ketika saya memilih taat kepada Tuhan dan harus meninggalkan apa yang menjadi keinginan saya tadi, tetapi lebih memilih untuk taat kepada Tuhan. Bang Mario pernah menilai dengan cover seperti Romi tadi, dia itu manis. Kalau itu memang sih pasti, tapi ya itu pengalaman lah. Gimana ceritanya bisa berbagi? Sebenarnya kan apapun cerita dari kita kan lihat di sini. Tapi kalau misalnya cerita dulu nih, kalau misalnya aku sih memang pada umumnya lihat perempuan itu dari tangannya. Dari tangan? Dari tangannya. Oh. Kalau misalnya aku udah tertarik sama tangannya, Wow. aku udah cocok kayak gitu. Tapi kalau misalnya lihat, maksudnya enggak semuanya dari mukanya. Atau Iya, kan iya. dari Muka aja. Ya, kalau aku unik. Kenapa Bang kalau suka tertarik melihat tangannya? Oke, kalau misalnya tangannya yang bersih, yang rapi gitu, aku tertarik gitu. Daya tariknya aku di situ. Oh. Dan itu pun ya pernah sih yang namanya seperti yang kamu bilang, seperti yang dijelaskan Bang ini. Kalau aku sih yang memang apa tadi namanya yang kecewa ya tadi ya. Pokoknya ada risikonya lah, Resiko. atau bahagia. Kalau aku tuh resikonya pernah gini, dalam hal mengambil keputusan yang pimplan sebenarnya. Itu risikonya memang sangat merugikan diri kita. Contohnya Kalau apa? aku dipimplannya tentang mengambil keputusan yang memang apa yang aku jalani, aku gampang bosannya gitu, nggak bertahan lama. Dalam hal pekerjaan pun aku seperti itu. Itu yang memang sangat yang merugikan aku secara pribadi sih. Disitulah aku ibaratnya yang memang
keluarga yang enggak bertetapan gitu loh. Ruginya ya memang ya pasti rugi dong, artinya enggak tuntas gitu loh, enggak clear apa yang kita enggak selesai, berpindah-pindah gitu, satu pun enggak ada yang jelas. Gitu ya Bang. Jadi kira-kira untuk hidup ini yang paling sulit untuk dipilih itu apa? Apa sih, ada nggak sih bagi Bang Mari sendiri? Sulit menentukan ini harus berumur ini. Yang sulit itu kalau aku pribadi ya menentukan masa depan dan menentukan pasangan hidup. Oh gitu ya Bang. Ya. Karena masa depan dan penentuan ke depannya kita jalaninya bahagia atau tidak, kan penentuannya seperti itu. Artinya ya disitulah yang memang lebih matang lagi gitu, supaya nanti melangkahnya jangan sia-sia, kayak seperti itu. Biar gak salah pilih gitu ya, biar gak salah pilih. Biar nanti kedepannya gak jadi kerjaan. Berrapat gitu deh antara dua orang. Karena kalau salah pilih bisa berisiko besar gitu. Iya, risikonya ya mau nggak mau harus dijalani kan. Contohnya kalau salah pilih kayak mana? Kira-kira banyak memang resikonya. Kalau yang salah pilih, ya pasti artinya banyak energi yang kita keluarkan, banyak waktu yang memang harus kita buang, gitu. Karena yang namanya seperti yang dibilang Abang Topik tadi, dalam hal memilih pasangan itu teman hidup ya memang harus yang satu visi dan misi kan, satu tujuan yang sama, satu komitmen yang sama. Jangan ada ke kanan, ada ke kiri. Iyalah. Artinya mau hidup tak bercacat di hadapan Tuhan seperti sejarahnya Zakaria sampai Elisari. Iya, begitu ya Bang. Jadi kalau kiranya ini pilihannya tepat, gitu seperti yang disampaikan Bang Opi tadi, apa kira-kira yang menjadi hasilnya atau yang akan dirasakan gitu, akibat-akibatnya positif? Kalau kita salah pilih ya, kalau salah pilih gitu kan, itu akibatnya nanti energi akan ngurus-ngurus itu doang. Nanti udah berumah tangga, udah diberkati menikah, akhirnya habis ke situ lah tenaga. Coba kalau nggak salah pilih gimana Bang? Kalau nggak salah pilih pasti ya ngejalaninnya lancar aja. Mau kayak mana keadaan ya tetap pokoknya happy kan. Artinya nggak ada terbeban gitu loh. Artinya ya namanya satu arah, satu visi dan misi kan. Bagaimanapun problemnya tetap bisa kita tutupi, bisa kita jalani berdua. Kira-kira seperti itu. Setuju. Kalau menurut aku sih dari awal tadi sih, dari yang sulit untuk dipilih. Tadi menurut Bang Mariko yang sulit menentukan itu pilih pasangan hidup. Bagiku enggak. Kenapa? Karena kalau kita sudah yang namanya tadi taat kepada Tuhan, berarti kita berpatokan apa yang dipilih Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan, itu yang kita mau. Nah itu tadi maksud saya. Kenapa saya bilang Enggak sulit. Gampang jadinya. Gampang. Jadi ketika kita sudah mengambil keputusan untuk taat kepada Tuhan, berarti kita siap. Apapun yang dikasihnya, apapun yang diberikan, kita siap untuk menerimanya. Jadi bukan kita lagi, maksudku bukan kita lagi yang menentukan mana pilih, mana yang kita mau, tapi Tuhan yang menentukan. Dan saya bilang nggak sulit. Bagiku ya, menurutku itu nggak sulit. Nah terus sehingga tadi kalau sudah Tuhan yang menentukan, nggak ada lagi istilahnya salah milih. Kenapa? Karena Tuhan yang menetapkan, bukan kita yang pilih. Kenapa ada salah pilih? Karena kita memakai logika atau memakai cara sendiri, memakai ukuran kita sendiri, penilaian kita sendiri. Itu sudah pasti salah. Tapi kalau udah ukuran Tuhan, penilaian Tuhan itu sudah pasti nggak salah lagi. Nah ketika sudah pilihan Tuhan, maka tujuan pun satu, untuk kepada Tuhan. Itu sih menurut saya. Ya, setiap orang punya pilihannya, dan bahkan dalam hidup seperti kita bahas barusan, banyak yang harus dipilih ya, dari kecil mau minum atau mau makan ini itu, pakai ini itu, banyak hal dalam hidup yang konkret yang kita lihat secara nyata dalam kehidupan sehari-hari yang harus kita pilih. Nah, kita sudah membahas itu dan kita bisa memikirkan
berdiskusi tentang di antara dua pilihan tapi secara rohani, karena kita nggak bisa pungkiri ya, kita terdiri dari jasmani dan juga dari rohani ya. Kita sudah bahas tentang jasmani tadi, tentang hal-hal yang konkret secara kehidupan sehari-hari, tapi kurang enak kalau kita nggak bahas yang satu sisi lagi yang penting juga, itulah yang sisi rohani. Jadi untuk itu teman-teman semuanya yang ada di rumah, kita terdiri dari tubuh, jasmani dan juga rohani. Nah, kita perlu juga mengetahui bagaimana sih yang dimaksud tema kita malam hari ini secara rohani di antara dua pilihan. Ya, bagaimanakah maksudnya? Langsung saja kita akan mendengarkan penjelasan dari narasumber kita. Kepada Ibu Pendeta Lidiana sendiri, kami persilakan, Bu. Silakan duduk, Bu. Terima kasih. Selamat datang di acara kita, talk show #dirumah aja. Ya, terima kasih. Jadi begini, Bu, tema kita malam hari ini adalah di antara dua pilihan. Bagaimana sih pandangan Alkitab tentang tema kita pada malam hari ini, Bu? Secara rohani. Rohani ya. Iya. Baik, terima kasih. Mari kita baca dari Matius pasal 7 ayat 13 sampai 14. Matius 7 ayat 13 sampai 14. Saya akan bacakan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Masuklah melalui pintu yang sesak, lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Jadi di antara dua pilihan yang dimaksud secara rohani di sini adalah satu jalan lebar, satu jalan sempit. Nah, jalan lebar ini ujungnya nanti menuju kepada kebinasaan. Kalau jalan sempit ini ujungnya menuju kepada kehidupan. Berarti kehidupan kekal maksudnya. Karena sekarang pun kita hidup ya kan. Nah, menuju kepada hidup maksudnya itu hidup kekal, bukan hidup sekarang. Kalau hidup sekarang kan pasti berakhir. Kalau hidup kekal artinya hidup selamanya, tidak ada akhir. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan lebar? Lebar itu berarti bebas ya. Biasanya kalau lebar dia kita pergerakannya lebih bebas. Kalau sempit dia kan pergerakannya lebih sedikit ya, lebih dibatasi. Tapi kalau lebar, luas itu bebas sekali bergerak. Kalau demikian, secara rohani bagaimana maksudnya bebas bergerak? Berarti ya suka-suka. Apa yang saya mau itu saya kerjakan sesuai dengan selera, keinginan, kehendak daging, kehendak mata, semuanya itu namanya bebas. Jadi biasanya orang muda itu suka bebas. Ya, senang bebas. Senang sekali dengan kebebasan. Gak suka kalau diatur-atur. Apalagi diarahkan, disuruh tinggal di rumah. Ya, maka suasana di rumah aja bagi orang muda gak berkesan. Ya. Itu satu hal yang membebani gitu. Kenapa? Karena keinginan orang muda itu biasanya mau bebas, sama seperti anak bungsu. Anak bungsu itu kan mau bebas ya. Kenapa dia mau minta harta bagiannya kepada bapaknya lalu pergi? Karena keinginannya mau bebas. Padahal di rumah bapaknya dia adalah anak, dia memiliki segalanya, gak ada kekurangan. Dia pergi meninggalkan bapaknya bukan karena kurang, bukan karena mau mencari lebih, tapi ingin bebas. Jadi kebebasan itu biasanya diinginkan, diharapkan oleh kaum muda. Pemuda remaja itu mau bebas. Jadi jalan yang luas, jalan yang lebar ini merupakan kebebasan. Jadi banyak orang memilihnya. Maka katanya tadi di sini kan, lebar pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk. Banyak orang yang masuk melaluinya. Kenapa banyak orang masuk? Ya karena suka. Karena ada kebebasan di dalamnya. Suka-suka.
nggak mau diatur, nggak mau dikendalikan, nggak mau terikat. Jadi kalau orang yang mau bebas, ya pasti masuk melalui pintu yang lebar dan luas. Tapi kalau masuk ke dalam pintu yang sempit, sesak, ini berarti ada aturan. Ada aturan di dalamnya. Bukan hidup suka-suka, ya. Bukan hidup sesuai selera, sesuai keinginan, apa yang gua mau itu yang dilakukan, ya. Tetapi di dalam pintu yang sesak ini masuknya adalah ada satu jalan. Kenapa dikatakan sesak? Karena nggak banyak pilihan. Kenapa dikatakan tadi sempit? Karena hanya satu jalannya menuju kepada kehidupan itu. Karena nggak banyak pilihan, maka dikatakan sempit. Bukan berarti kita wah apa yang berdesak-desakan, nggak muat, bukan. Tapi karena tidak ada pilihan, maka dikatakan ini pintu yang sesak. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Masuklah melalui pintu yang satu itu. Kenapa? Karena hanya satu ini yang menuju kepada kehidupan. Kalau pintu yang luas itu menuju kepada kebinasaan. Jadi sekarang seolah-olah orang muda merasa happy-happy. Orang muda merasa senang-senang ketika dia pilih masuk melalui pintu yang lebar. Tapi ingat, ujungnya ya kebinasaan. Di sini yang sempit tadi, yang sesak tadi, seolah-olah ada aturan, ada keterikatan, tapi ujungnya kehidupan. Ya, ini yang perlu kita lihat. Bukan awalnya menentukan, tapi akhir. Ya, ada pepatah mengatakan ya, bukan awal segalanya, tetapi akhirnya. Jadi kalau awalnya pun kita sepertinya seolah-olah senang, seolah-olah bebas, gak ada ikatan, hidup suka-suka gitu ya. Tapi ingat nanti ujungnya bagaimana? Akhirnya nanti kemana? Kalau menuju kebinasaan, terasa pun enak sebentar buat apa? Kalau toh nanti ujungnya akhirnya binasa. Tapi sekarang seolah-olah ada ikatan, ya ada aturan. Namun ujungnya nanti kepada kehidupan itu jauh lebih enak. Maka firman Tuhan mengatakan di sini ini kan ada anjuran ya, ada anjuran masuklah, masuklah. Arti kata masuklah ini kan suruhan. Kenapa disuruh diperintahkan masuklah? Bukan dibilangnya pergilah suka-suka aja, gak apa-apa. Jalan lebar pun gak apa-apa. Mau pilih jalan sempit juga gak apa-apa, gak gitu ya. Tapi masuklah. Ada anjuran, ada suruhan, ada satu ajakan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Jadi seringkali kita beranggapan bahwa apa yang kita lakukan inilah yang menguntungkan kita, inilah yang membuat kita senang, bahagia. Padahal itu hanya semu, bayangan sementara. Ya seolah-olah tadi misalnya ada pemuda ya, pemuda berpacaran dengan orang yang dia sukain, ya siapa saja yang dia sukain atau pacarnya ada 5, ya kan seolah-olah dia Betul, memang kalau orang muda ini pantang diatur lah. Oh ya, benar, pantang ya. Pantang diatur. Ada cerita Bang, yang pantang diatur. Mbak Gila Bang, mau mengatur. mana tahu bersama dengan apa pengalaman teman-teman. Sebenarnya pada pengalamannya, aku sebenarnya susah diatur. Maunya jangan ada yang ngatur aku. Kenapa sih Bang? Biar aku yang memilih apa yang aku kerjakan. Gitu. Jadi pengalamannya itu hidup di jalan yang lebar tadi, artinya mau kayak mana pun aku mau jalan pakai kepala nggak masalah. Nggak usah ribut, nggak usah ngatur lah. Jadi di situ ada kebebasan, artinya mau kayak mana pun mau kayak mana ya terserah, artinya yang namanya bebas, artinya nggak ada aturan lah, nggak ada aturan sama sekali. Gitu. Dan pada intinya sebenarnya itu merugikan aku sendiri. Gimana ruginya? Kasih Karena tahu. ruginya itu kan bayangkanlah orang yang nggak ada aturan. Iya. Jadi moral pun jadi Buruk. mental juga jadi sopan santun juga nggak ada, artinya tata krama itu juga nggak ada sama sekali. Gitu. Nggak bagus lah. Nggak bagus sebenarnya. Ya saya juga lah buat yang anak muda sekarang ini ya
kalau bisa ya bertobatlah, artinya mundurlah dari hal-hal yang pantas ditiru gitu lah. Karena nggak enak gitu ya. Karena ujung-ujungnya benar ya menusuk kita sendiri gitu. Sama seperti tadi ujungnya kebinasaan. Ujungnya kebinasaan. Artinya lakukanlah yang memang untuk menguntungkan diri sendiri dan menguntungkan orang lain. Gitu ya Bang. Kalau Bang Obi sendiri gimana menanggapi tadi, orang muda itu susah diatur? Kalau itu udah pada umumnya sifat. Rata-rata sifat kaum muda ini kita jangan menafikan. Karena di antara 10 orang, 1-2 orang yang punya sifat yang bisa diatur. Tapi selebihnya payah untuk diatur. Karena itu pengalaman saya juga. Jadi sebelumnya dulu seperti yang Ibu bilang tadi, ketika berada di jalan besar itu, jalan yang lebar, di situ suka-suka. Kenapa? Karena udah sifat utama kaum muda yang saya alami. Iya. Jadi pengalaman juga dulu yang saya alami ketika pada posisi berada di jalan yang lebar, yang saya alami di situ emosional tinggi. Nah, kenapa? Karena yang namanya di jalan tadi, karena sudah sifat kaum muda tadi keluar semua macam emosionalnya. Nah, yang saya alami dulu emosionalnya pada saat di jalan bawa motor gitu, kalau ada yang nyalip atau menggeber, saya nggak senang. Tapi kalau saya menggeber nggak apa-apa. Ya, gitu ya. Ibaratnya jalan itu kayaknya udah milik saya sendiri. Punya kekuasaan tersendiri. Iya. Jadi orang lain nggak bisa, saya nggak apa-apa. Nah itu. Tapi setelah Tuhan mengubahkan, menarik kembali ke jalan yang sempit tadi, semua itu dikikis Tuhan perlahan. Tapi bukan istilahnya langsung hilang, bukan. Tapi itu perubahannya dikikis Tuhan perlahan-lahan hingga rasa emosional itu tadi, rasa ingin berpuasa tadi, yang merasa sok hebat tadi, sok iya, itu dikikis Tuhan lama-lama hilang. Nah itu yang saya alami ketika dari jalan besar beralih kepada jalan yang sempit. Memang sih sulit untuk menjalani jalan yang sempit. Kenapa? Karena seperti yang Ibu bilang tadi, itu ada ketetapan dan aturannya. Itu yang dibuat oleh Tuhan. Ketika kita memilih untuk taat kepada Tuhan, yang sulitnya adalah kita harus meninggalkan apa yang menjadi keinginan-keinginan kita. Karena keinginan-keinginan kita itu sudah berhubungan dengan keinginan dunia, dan itu yang akan membawa kita ke dalam kebinasaan. Tetapi ketika kita mengikuti keinginan Tuhan, masuk ke dalam jalan yang sempit itu memang sulit. Tapi ingat, ada hadiah yang luar biasa di depannya, yaitu keselamatan jiwa dan kehidupan yang kekal. Menurut saya seperti itu. Jadi gitu ya. Jadi sebenarnya tadi waktu berada posisi di jalan lebar itu sebenarnya kerugian yang ada, walaupun rasanya hebat ya. Mungkin pada saat itu merasa hebat ya, tapi ujung-ujungnya itu tadi jatuh ke dalam kebinasaan. Ya, jadi mengenai jalan yang lebar dan sempit tadi Bu, bagaimana kita mendeteksi, mengetahui aku berada di mana, posisiku di mana, apa sudah pasti di jalan sempit atau masih ternyata di jalan yang lebar tadi? Bagaimana kita? Ya, mari kita baca dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15, saya bacakan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi bagaimana kita tahu seseorang itu di jalan lebar atau jalan sempit ya? Jawabannya, kalau orang di jalan lebar pasti keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu pasti dilakukan.
Nah, orang yang sudah berada di jalan yang sempit, ini kasihnya berubah. Kasihnya akan kepada Allah, kepada Bapa, mengikuti kehendak Allah. Itu di dalam kehidupannya. Kalau orang yang belum masuk ke jalan sempit, pasti mengikuti keinginan dagingnya ya. Keinginan daging, kehendak mata, mengasihi apa yang ada di dalam dunia ini. Sehingga orang yang mengasihi apa yang dalam dunia ini muncul keangkuhan. Ya, seperti contoh tadi. Kenapa dia pikir jalan raya itu milik dia? Ini kan keangkuhan ini. Mentang-mentang ada motornya ya. Apalagi suaranya besar. Ini milik gua. Semua pikir, ya kan gitu dia. Ini keangkuhan. Coba kalau nggak ada motornya, naik angkot dia, mana angkotnya? Ya kan? Gimana dia bilang pinggir sama orang? Kalau dia naik angkot. Ini kan ada motornya, jadi dia merasa ada miliknya, dia merasa angkuh, ada keangkuhan. Gitu. Itulah ciri orang yang masih berjalan di jalan yang lebar dengan jalan yang sempit. Kalau jalan lebar berarti memikirkan perkara-perkara daging, memikirkan perkara-perkara dunia, tapi jalan yang sempit memikirkan perkara rohani, memikirkan perkara kekal, dan memikirkan kehendak Allah. Itu perbedaannya. Jadi kalau seseorang sudah di jalan sempit, dia gak egois lagi. Dia pasti memikirkan, apakah ini dikehendaki Allah? Apakah yang kukerjakan ini disenangi Tuhan? Gitu dia. Jadi ukurannya itu senangnya Tuhan, bukan senangnya dia. Tapi orang yang di jalan lebar pasti ukurannya dia. Itu cocok gak dengan saya? Manis gak jarinya? Oh, gitu. Itu kan ukuranku kan itu ya. Kalau manis jarinya, oh bisa juga ada. Nah, itu menurut ukuran kita, pandangan kita. Tapi kalau pandangan Allah, seandainya pun gak ada jarinya, waduh, ya. Kan ada juga yang ada jarinya kan, gitu ya. Gak ada jarinya, tapi kalau itu jodohmu kata Tuhan, bilang apa? Ya nggak apa-apa. Tapi satunya dulu harus Tuhan yang mengubah. Iya betul. Ya. Makanya itulah jalan dunia tadi. Kalau jalan dunia tadi kan keinginanku kan. Keinginanku, kehendakku, selera mataku, kan gitu. Aku yang buat kriteria. Itu namanya jalan lebar. Tapi kalau sudah jalan sempit, memilih teman hidup pun bukan lagi kehendakku, bukan lagi keinginan mataku, tapi apa yang dikatakan Tuhan. Pasangan kan seimbang. Iya. Jadi kalau pasangan seimbang, ada Kristus di dalamnya, ada Kristus di dalamku, satu visi, satu misi. Bersatulah dia. Itu baru pilihan Tuhan. Tapi kalau udah ada di dalam dia Tuhan memang, tapi lebih cantik yang di luar sana. Gitu ya. Masih lebih tertarik aku dengan pesnya yang di luar sana, walaupun belum ada Kristus. Itu kan berarti keinginanku ya. Nah, saat kita memaksakan keinginan kita, selera kita, itu berarti masih mencintai dunia. Kalau kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, pasti kita mengalahkan dunia dan isinya. Gitu. Ya. Berarti tadi yang berada di jalan yang lebar itu ya cirinya mengasihi dunia, kedagingan. Ya, mengasihi dunia dan kedagingan. Egois. Keangkuhan. Sangat jelas ya di sini semuanya. Jadi bagaimana Bu orang yang kiranya sudah berada saat ini mungkin sudah sadar ya aku itu semua. Bagaimana ya aku bisa balik? Gimana caranya masuk ke dalam jalan yang sempit? Ya. Iya. Jalan sempit tadi kan kenapa dikatakan itu sempit? Bukan berarti harus berdesak-desakan, tidak ya. Sempit itu berarti tidak ada pilihan. Kenapa tidak ada pilihan? Karena dia jalan satu-satunya, itu Yohanes 4 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Saya bacakan ya. Yohanes pasal 14 ayat 6 katanya, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Berarti bagaimana orang yang di jalan lebar tadi masuk ke jalan yang sempit, dia tentu harus tahu mana jalan sempit itu. Apa rupanya jalan yang sempit? Bukan gang murni gitu ya, bukan gang makmur, bukan. Tapi gang sempit atau jalan yang sempit itu adalah akulah jalan. Berarti Yesus jalan kepada kehidupan yang kekal tadi. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Berarti siapa yang mau mendapatkan ujungnya kehidupan, Yesuslah jalannya. Karena Yesus yang katakan. Tuhan Yesus tidak bilang, mau jalan sempit sana, cari sana. Kan gak gitu dia bilang. Aku. Berarti kan gak dipersulit. Kalau dibilangnya cari sendiri ya, capek. Kamu harus cari jalan sempit itu. Di jalan mana dia cari? Kan kita susah. Tapi Tuhan gak demikian. Dia justru langsung menunjukkan, akulah jalan. Berarti gak perlu kita cari-cari lagi. Kita sudah tahu jalan sempit itu di mana. Di dalam diri siapa? Di dalam diri Yesus. Jelas dia. Akulah jalan. Akulah kebenaran. Akulah hidup. Kalau kau mau mendapat hidup, aku jalan. Berarti ikutlah aku, kan gitu. Maka orang yang mengikut Tuhan Yesus berarti dia masuk ke jalan yang sempit. Kalau dia masuk jalan sempit, ujungnya akan hidup kekal. Ya. Jadi gak susah sebenarnya. Mengapa orang susah? Karena dia gak mau tahu. Itu pertama. Kedua, karena dia lebih suka hidup suka-suka. Pakai jalan Bebas. sendiri. Ya, mau jalan sendiri, mau mencintai dunia dan apa yang ada di dalamnya, mau mengikuti keinginan mata, keinginan daging, kehendak daging, kan gitu. Nah, rasanya itu jauh lebih puas gitu. Nantilah itu, Tuhan nantilah. Sekarang masa muda puaskan dulu, kan gitu ya. Nikmati aja dulu, puaskan dulu. Iya, sebelum puas sudah mati duluan. Gak bisa ya. Bukan kita yang memuaskan, tetapi Tuhan. Ketika ikut Tuhan, disitulah kepuasan. Tanpa ikut Tuhan, gak ada puas. Makanya tanya nanti orang yang udah banyak pacarnya, puas gak kau dengan pacar yang 5? Enggak, bukan puas. Karena gak puas maka banyak pacarnya. Kalau puas dia kan cukup 1. Nah, justru karena kenapa dia mempunyai pacar banyak? Karena tidak puas. Maka dia ganti. Mana tahu dengan si anu puas, gak puas juga ganti, kan gitu. Nah, coba kalau begitu nanti berumah tangga dia dengan 1 orang cewek, gak puas, ganti lagi, ya kan? Cerai lagi, ganti lagi. Wah, bahaya. Capek, Bu. Ya, capek, lelah. Ya, dan juga berbuat dosa kan. Di hadapan Tuhan kan 1 pasangan seumur hidup. Ya, dipisahkan oleh kematian. Makanya kalau salah pilih, menderitalah seumur hidup. Karena nggak boleh cerai. Ya, sempat salah pilih, berarti kan dengan yang kita pilih salah tadi lah kita jalani seumur hidup kita. Kalau menderita, jerit kemana? Ke Tuhan. Tuhan bilang apa? Rasakan. Karena kau yang pilih, bukan aku yang pilih. Pilihanmu sendiri rasakan. Tapi kalau yang aku yang pilih, barulah aku bertanggung jawab. Bisa kutegur dia kalau dia salah, kan gitu. Ini salahmu sendiri kalau salah pilih. Ya, jadi dalam memilih teman hidup aja kalau salah menderita, kan gitu ya. Apalagi memilih kehidupan yang kekal atau kebinasaan. Salah pilih, sekali salah pilih berbahaya selamanya. Tapi sekali kita pilih yang benar, Yesus jalannya, maka ujungnya hidup yang kekal. Ya. Untungnya begitu besar. Untungnya kekal selama. Betul. Kalau tadi dia salah pilih, contohnya lah pasangan yang seumur hidup. Seumur hidup. Hidupnya 70 tahun di bumi Ya, itulah itulah dia menderita. Tapi ini lebih lagi penderitanya kalau salah pilih jalan kepada keselamatan. Ini gak berakhir lagi. Wow. Gak ada akhirnya. Makanya lebih penting memilih yang kekal ini, ya. Jauh lebih penting. Makanya tadi Tuhan katakan masuklah. Kenapa disuruh masuklah? Gak dibilangnya terserahlah, kan kayak gitu bilangnya.
terserah mau pilih lebar atau sempit, terserah, kayak gitu. Masuklah melalui pintu yang sesat, karena lebarlah jalan menuju kebinasaan dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan. Banyak orang melalui jalan yang lebar, sedikit orang yang melalui jalan yang sempit. Karena gak banyak orang mau diatur oleh Tuhan, diarahkan Tuhan, dipimpin Tuhan. Gak banyak orang suka. Sukanya adalah mau bebas. Seperti itu keadaannya. Padahal tadi Tuhan mengajak masuk itu untuk kebaikan dan keuntungan. Keuntungan kita, betul. Diajak masuk melalui pintu yang sesat sempit, sebenarnya itu untuk Keuntungan manusia, kebahagiaan. bagaimana manusia bisa hidup selama-lamanya. Berarti kalau Tuhan sudah mengajak, tapi akhirnya tetap tidak mau milih untuk ikut, untuk masuk, Ya. itulah yang menjadi pilihan sendiri tadi. Berarti kalau dia nggak mau masuk melalui pintu yang sesat tadi, berarti pilihannya pintu lebar. Hanya dua ini, tengah nggak ada. Di antara dua pilihan. Antara dua pilihan aja, sempit atau lebar. Iya. Jadi kalau dia nggak pilih yang sempit, berarti otomatis dia udah memilih yang lebar itu. Walaupun dia bilang, aku nggak pilih yang mana-mana kok, katanya kan? Iya. Ya itu secara otomatis dia udah pilih yang lebar. Walaupun secara langsung dia tidak langsung bilang-bilang. Nggak dibilang-bilang ya, tapi dari semua yang dia lakukan, dia sudah pilih jalan lebar tadi. Dengan hidupnya mau suka-suka, mau bebas, mencintai dunia dan segala isinya, itu berarti dia pilih jalan lebar. Tapi kalau dia mau memilih Tuhan Yesus, berarti dia pilih jalan sempit. Maka kita yang pilih gitu ya, masuklah. Jadi mereka udah masuk, tanya dulu. Iya, Kita pas masuk tadi dulu. dari ceritanya tadi Bang Rocky sama Bang Mari udah karena bercerita dulu. Kalau Iya, saya Bang. sih sudah masuk. Kapan kita tepatnya masuk, Bang? Tepatnya itu setahun yang lalu. Ya. Jadi itu pun setelah sudah masuk, disitulah saya memahami, saya semakin dewasa, saya semakin Berubah gitu. Ya, semakin berubah total. Artinya dulunya seperti ini, dulunya ya katakanlah jahil gitulah, tidak beraturan. Sekarang karena memang sudah masuk, artinya kita tuh dibentuk dengan sendirinya gitu loh. Firman itulah yang memang mengubah hati kita. Di situ pun aku semakin rajin memahami tentang namanya kata firman Tuhan. Gitu. Artinya disitulah mengubah hatiku semakin dewasa, karena menurut pengalaman aku, semakin banyak kita membaca firman Tuhan, kita tuh semakin dewasa, gitu. Dan semakin dewasa dan lebih matang lagi. Mana salah, mana benar, mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Mana kehendak Tuhan mereka gitu ya, Bang. Kalau Bang Opi gimana, Bang? Kapan tepatnya udah masuk atau jangan-jangan belum masuk? Sama nggak pasti. Oh, pasti. Dan pasti. Cuman aku masuk kemarin masih beberapa bulan yang lalu, belum lama. Belum seperti Bang Mayor udah 1 tahun, berarti udah dewasa. Kalau aku masih anak-anak, karena baru masuk. Nah, cuman pengalaman saya, perubahan yang saya alami, itu tadi yang saya ceritakan dari sifat tadi dikikis Tuhan. Terus yang lebih saya sukai gitu, perubahan mengenal dan mengerti arti daripada arti firman Tuhan. Karena kalau selama ini saya baca firman Tuhan ya macam baca koran gitu, pengertian yang sebenarnya nggak ngerti. Tapi setelah saya masuk ke dalam pintu tadi untuk mengerti kehendak Tuhan pun dibukakan Tuhan. Nah, karena dari situ saya ambil kesimpulan, sebelum masuk ke dalam pintu itu, sebelum menerima Tuhan, maka firman itu tidak akan dibukakan Tuhan pengertian yang benar. Tetapi ketika kita sudah menerima Dia, hidup di dalam Dia, maka arti daripada firman itu dibukakan oleh Tuhan sendiri. Berarti kita mengartikan firman itu bukan dari pengetahuan kita sendiri, tetapi dari Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga mengarahkan hidup lebih ke arah yang jalannya dari Tuhan. Ya. Ya, berarti sungguh nyata, berarti ya Bang Mas sudah masuk. Ya, bagaimana ya teman-teman yang ada di rumah? Apakah sudah masuk
saat itu itulah Yesus Kristus. Ya, kalau belum kita akan mendengarkan kesimpulan dari hamba Tuhan kita, namun sebelumnya boleh kita bernyanyi ada satu lagu anak sekolah minggu yang sering sekali kita dengarkan. Di dalam dunia ada dua jalan, supaya teman-teman juga lewat lagu ini merenungkan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit, jiwa berdosa diberikan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit, jiwa bergoli. Ya, teman-teman sekalian, rasanya kita di akhir acara kita untuk mendengarkan kesimpulan tentang tema kita pada malam hari ini. Mari kita dengarkan baik-baik. Silakan, Bu. Ya, kesimpulannya di antara dua pilihan tadi tentu harus memilih, nggak bisa tidak ya. Namanya di antara dua pilihan berarti dari pihak kita harus memilih, nggak bisa golput. Ya. Kalau pemilu kan agak golput ya. Tapi ini harus gitu, harus memilih masuk melalui pintu yang sempit atau masuk melalui jalan yang lebar tadi. Nah, ini keharusan. Kalau orang yang tahu jalan sempit ujungnya adalah kehidupan, jalan lebar ujungnya adalah kebinasaan, pasti yang bijaksana memilih jalan sempit. Lalu mengapa banyak orang memilih jalan lebar? Berarti dia belum mengerti ujungnya itu apa. Itulah sebabnya dia berlambat-lambat atau dia hidup berpoya-poya, suka-suka dengan waktu, dengan tenaga, pikiran, uang dan sebagainya ya. Oleh karena dia tidak mengerti ujung dari kehidupan ini akan masuk kepada kebinasaan. Nah, kita melihat salah satu contoh di dalam Alkitab, siapa yang memilih jalan lebar. Padahal Tuhan sudah ajak dia untuk masuk jalan yang sempit, tapi pilihannya tetap kepada jalan yang lebar. Itu dari Lukas pasal 18. Orang kaya ya, orang kaya yang sudah melakukan semua hukum Taurat, tetapi ada satu yang disuruh Tuhan untuk dia lakukan, yaitu mengikut Yesus ya. Dari ayat 22 saya akan bacakan. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan, jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Nah, walaupun dia sudah melakukan semua hukum Taurat, tetapi dia sendiri pun menyadari bahwa dia belum masuk melalui jalan sempit itu. Dia tahu dia masih di jalan lebar. Maka Tuhan Yesus katakan apa? Satu hal lagi yang perlu kau lakukan. Jualah semua yang kau miliki, bagikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Kenapa Tuhan suruh jual hartanya? Dia kaya. Kenapa disuruh jual? Karena hatinya melekat kepada hartanya. Ini yang saya katakan tadi, mencintai dunia. Dia mencintai dunia dan apa yang ada di dalamnya, termasuk harta. Harta itu adalah isi dunia. Jadi kalau itu cintanya, dia lebih mencintai harta daripada Tuhan, berarti dia masih memilih jalan lebar. Maka Tuhan katakan, sesudah kau jual itu, ikut aku. Maksudnya apa? Ikut Tuhan tadilah jalan sempit. Akulah jalan. Berarti kalau ikut dia masuk kepada jalan yang sempit tadi. Tapi reaksi daripada orang kaya ini bukan mengikut Yesus, tetapi ayat 23 itu. Mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Kenapa sedih? Karena dia tidak mau meninggalkan jalan yang lebar itu. Dia tidak mau melepas cintanya kepada harta
dia tidak mau mengikut Yesus, maka pulang dengan sedih. Jadi semua pemuda remaja juga yang mengikuti tayangan ini, kalau saudara masih mencintai yang lain lebih daripada Tuhan, berarti saudara masih berjalan di jalan yang lebar. Kalau saudara-saudara berjalan di jalan yang lebar, ingatlah ujungnya menuju kepada kebinasaan. Tapi kalau saudara menyadari bahwa saudara dalam keadaan bahaya, ujungnya kebinasaan, secepatnya lah masuk melalui pintu yang sesat. Karena Yesuslah pintu itu. Tuhan Yesus sudah katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan Tuhan Yesus juga katakan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Berarti kita tidak perlu cari-cari pintu yang sesat. Pintu yang sesat itu adalah satu, Yesus Kristuslah jalannya. Dialah pintu itu, dialah yang bisa membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Mulai sekarang masuklah, jangan tunda. Kebebasan di luar pintu yang sesat adalah kebinasaan. Tetapi di dalam pintu yang sesat menuju kehidupan yang kekal. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk acara talkshow kami malam hari ini sudah berjalan, dan kami sudah mendengar firman-Mu di antara dua pilihan. Dalam kehidupan kami sehari-hari pun, kami sering diperhadapkan kepada dua pilihan. Tetapi ketika kami memilih yang salah, kami akan menerima akibatnya. Tetapi akibat yang kami tuai adalah selama kami hidup di bumi ini. Namun pilihan kami yang salah, memilih pintu yang lebar, akan menuju kepada kebinasaan kekal. Ketika kami memilih pintu yang sesat, itulah Yesus Kristus, maka ujungnya mendapat kehidupan yang kekal. Setiap pemuda remaja yang mendengarkan firman-Mu malam hari ini, biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja, menyadarkan mereka ketika mereka mencintai dunia dan segala isinya, itulah sebagai bukti mereka masih berjalan di jalan yang lebar. Dan ada hati yang mau berbalik kepadamu, masuk ke dalam pintu yang sesat untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk acara ini. Tuhan sudah memberkati kami. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman semuanya, berakhir sudah acara talkshow kita pada malam hari ini. Hanya ada satu jalan kepada kehidupan yang kekal. Sudah tersedia teman-teman, tinggal memilih, masuklah. Kristus sudah mengajaknya, supaya teman-teman semuanya beroleh kehidupan yang kekal dan bukan kebinasaan pada akhirnya. Terima kasih untuk kesetiaan teman-teman yang sudah mengikuti dari awal acara hingga akhirnya. Dan kami juga berterima kasih kepada ibu narasumber yang sudah bersedia hadir malam ini. Terima kasih Bu. Juga kepada tamu-tamu spesial kami, terima kasih sudah bersedia hadir pada malam hari ini. Dan sampai jumpa